Pukul 4:29 Efesus pukul 4:29 Janganlah keluar kata-kata yang tidak baik dari mulutmu, tetapi hanya yang berguna untuk membangun orang lain sesuai kebutuhan, sehingga dapat memberikan rahmat bagi mereka yang mendengarnya. Efesus pukul 4:29 Komentar 3 berikutnya, tidak memfitnah dengan lidah kita, tidak menyakiti sesama kita dan tidak menghina sesama kita, berkaitan dengan sikap kita terhadap orang lain. Jika kita mencintai orang lain, itu tidak akan menjadi ciri khas hidup kita. Tapi ini sering menunjukkan diri mereka dengan cara yang halus. Salah mengartikan sudut pandang orang lain adalah bentuk fitnah yang umum, bahkan di antara mereka yang menganggap diri mereka orang Kristen, baik. Mencerca orang lain mungkin melibatkan berbohong tentang mereka. Tapi itu bisa saja melibatkan melebih-lebihkan sesuatu yang benar, yang dalam argumen sering didahului dengan ungkapan, kamu selalu. Cinta tidak hanya mempertimbangkan apa yang benar, tetapi juga apa yang membangkitkan semangat. Janganlah keluar kata-kata tidak senonoh dari mulutmu, tetapi hanya yang berguna untuk membangun orang lain sesuai dengan kebutuhan mereka. Efesus pukul 4:29 Tetapi sadari juga bahwa jenis orang yang Tuhan sukai untuk tinggal bersama juga membenci orang-orang yang keji. Artinya, bukan manusia itu sendiri, tetapi kehinaan mereka. Yesus memuji orang-orang Kristen karena membenci perbuatan jahat orang-orang keji. Kepada sekelompok orang Kristen dia berkata, ini berhasil untuk Anda membenci praktik Nicolaitans, yang juga saya benci. Wahyu 2:6 dan jemaah lain memuji mereka dengan berkata, aku tahu bahwa kamu tidak dapat mentolerir orang fasik. Wahyu 2:2 Sementara ada pengertian di mana kita semua fasik. Karena kita semua berbuat dosa dari waktu ke waktu, ada juga kategori orang yang lebih spesifik yang bahkan disebut perjanjian baru sebagai orang jahat. Paulus, misalnya, berkata, singkirkan orang fasik dari antara kamu. 1 Korintus pukul 5:13 dan 1 Korintus 6:9 membuat daftar tipe khusus orang jahat yang tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Demikian juga dia meminta, berdoalah agar kita dibebaskan dari kejahatan dan orang jahat, karena tidak semua memiliki iman. 2 Tesalonika 3:2 Berbeda dengan ini, orang benar tidak hanya bergaul dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, tetapi bahkan menghormati mereka. Berdedikasilah satu sama lain dalam kasih persaudaraan. Hormatilah satu sama lain di atas dirimu sendiri. Roma pukul 12:10 Memang, para penatua yang mengelola urusan gereja dengan baik layak mendapat kehormatan ganda, terutama mereka yang pekerjaannya berkhotbah dan mengajar. 1 Timotius pukul 5:17 Menepati sumpah hanya ketika bermanfaat atau nyaman untuk melakukannya bukanlah karakteristik orang-orang yang Tuhan suka berada di sekitar. Jika Anda tidak setia pada kata-kata Anda sendiri, bagaimana Anda bisa setia pada firman Tuhan? Jika seseorang tidak menghormati janjinya sendiri, apalagi dia akan menghormati Tuhan. Tetapi kesetiaan seseorang tidak diuji sampai sumpahnya bertentangan dengan keadaan yang tidak terduga. Jadi, misalnya, karena keadaan yang tidak terduga, pasangan akan mengubah sumpahnya, sampai maut memisahkan, menjadi, sampai perceraian memisahkan. Atau orang akan menambah atau mengurangi persyaratan sumpah Anda, mana yang paling nyaman pada saat itu. Tuhan tidak suka tinggal dengan orang-orang ini. Dia lebih suka orang yang menepati janjinya, bahkan ketika itu menyakitkan untuk melakukannya. Kemudian menyangkut peminjaman uang. Hukum Musa mengungkapkan sikap Allah terhadap pengumpulan uang. Jika salah seorang dari saudaramu menjadi miskin dan menjadi miskin di antara kamu, kamu akan membantunya, sebagai orang asing atau pendatang, agar dia tinggal bersamamu. Saudaranya boleh tinggal bersamamu. Dia tidak akan meminjamkan uangnya dengan riba, dia juga tidak akan meminjamkan makanannya dengan keuntungan. Imamat 25:35-37 Dan oleh karena itu, tidak pantas membebankan bunga ketika meminjamkan kepada orang miskin. Kita dapat dengan jelas melihat efek negatifnya dalam skala global sehubungan dengan Bank Dunia yang meminjamkan uang kepada negara-negara miskin hanya untuk memperbudak mereka dalam hutang. Jadi ketika Anda meminjamkan kepada mereka yang tidak sengsara dengan tingkat bunga tinggi yang tidak perlu, mereka melakukan hal yang sama, memperbudak orang lain untuk berhutang. Tuhan rupanya membenci ini.
merendahkan dan merampok orang lain, serta menerima suap terhadap orang yang tidak bersalah. Jika orang melepaskan cinta uang, mereka tidak akan terlibat dalam hal semacam ini. Ayat penting lainnya yang secara eksplisit mengungkapkan jenis orang yang suka berada di sekitar adalah Yesaya 57:15 karena beginilah firman yang tinggi dan yang tinggi, dia yang hidup selama-lamanya, yang namanya kudus. Aku diam di tempat yang tinggi dan suci, tetapi juga dengan hati yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang yang rendah hati dan menghidupkan hati orang yang menyesal. Orang yang mau diajar dan ingin bertobat. Orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan gemetar, menganggapnya serius dan berpikir dalam penerapannya. Memiliki kerendahan hati untuk diinsafkan akan dosa dan memiliki rasa takut akan Tuhan untuk bertobat. Meskipun jarang ditemukan di masyarakat, ini adalah jenis orang yang Tuhan lebih suka untuk tinggal bersama. Pertanyaan diskusi apa itu hidup tanpa rasa bersalah, dan apakah mungkin? Berbeda dengan mengatakan kebenaran di dalam hati, kebohongan macam apa yang orang katakan pada dirinya sendiri? Apa saja bentuk fitnah yang halus? Apa artinya menghina orang keji yang Tuhan hargai? Apa saja cara kita dapat menghormati mereka yang takut akan Tuhan? Ketika orang-orang hancur janji mereka sendiri ketika dihadapkan dengan keadaan yang tidak terduga, apa yang memberitahu kita tentang orang-orang ini? Apa yang dimaksud dengan riba, dan bagaimana seharusnya kita meminjamkan uang dengan cara yang menyenangkan Tuhan? Apa saja contoh dalam tulisan suci tentang orang-orang yang menyesal dan berpikiran rendah hati yang Allah suka berada di sekitar? Apa saja contoh ajaran Yesus tentang Tuhan yang menghargai orang yang rendah hati dan menyesal? Pengakuan iman Tuhan Yesus Kristus, saya mengakui dosa-dosa saya, dan saya bertobat dari dosa-dosa saya. Dan saya mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya dan cukup juru selamat hidup saya, menulis nama saya dalam buku kehidupan. Dalam Efesus 2:8-9 ada tertulis, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, dan ini bukan dari dirimu sendiri, itu adalah pemberian Tuhan. Itu tidak berasal dari pekerjaan, jangan sampai ada orang yang menyombongkan diri. Efesus 2:8-9 Roma 10:9-10 yaitu, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Tuhan Yesus, dan percaya dalam hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya kepada kebenaran, dan dengan mulut orang mengaku kepada keselamatan. Roma 10:9-10